Selamat pagi, siang atau malam Pak Rainer dan Pak Hisar. Kenalkan kami dari kelompok G yang beranggotakan Dira Salsabila, Ginaro, Brahma Sinukaban, Alexander Gilbert, Kevin Rizaldi, Anggi Luki Natalio, dan William Sendria akan mempresentasikan mengenai produk yang sudah kami buat, yaitu alat filter air banjir. Pertama, kami akan mulai dengan latar belakang. Kami melihat bahwa Indonesia memiliki intensitas curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi tersebut menyebabkan beberapa kerugian, salah satunya banjir. Lalu, kami menemukan bahwa terdapat 7.547 kali bencana banjir sejak tahun 2011 di Indonesia. Artinya, sangat sering sekali terjadi banjir di Indonesia. Lalu, selama ini, air banjir langsung dibuang ke laut atau diserap ke dalam tanah untuk penanganannya. Air banjir sebelumnya belum pernah dimanfaatkan karena kandungannya yang kotor. Melihat kondisi ini, kami tertarik untuk memanfaatkan air banjir. Cara pemanfaatannya adalah kami akan membuat produk filter air. Lalu, kami juga melihat bahwa terdapat beberapa produk filter air sebelumnya. Tetapi kami melihat bahwa filter air tersebut tergolong mahal dalam biaya perawatan. Karena kondisi tersebut, kami ingin membuat desain yang berbeda, di mana perbedaan terdapat setiap prosesnya dapat dipisah. Artinya, produk filter air kami dapat disusun. Dengan desain tersebut, kami menarik kesimpulan bahwa filter air kami akan jauh lebih murah dalam biaya perawatan dibanding produk lain. Lalu untuk menguji filter air kami, nantinya air hasil akan dites menggunakan TDS meter. Proyek kami memiliki beberapa tujuan, yaitu pertama, untuk menentukan desain alat yang efektif, lalu yang kedua, untuk menentukan kualitas hasil air uji coba dan perbandingannya dengan air minum yang aman, dan yang ketiga, menentukan keunikan atau pembeda dari alat yang dibuat dengan alat lainnya. Lalu, ruang lingkup dari penelitian kami yaitu pertama, air yang diuji coba merupakan air dari daerah yang jauh dari industri-industri berat, sehingga air bebas dari bahan kimia yang beracun. Lalu yang kedua, air yang akan diujikan kelayakannya baru sesuai standar yang ada dari alat TDS meter. Untuk pengujian lebih lanjut mengenai kandungan dan keamanannya, diperlukan pengujian lab. Lalu kami memiliki anggapan dasar bahwa produk yang dibuat nantinya efektif dan air hasil penyaringan dapat diminum sesuai dengan standar TDS meter. Selanjutnya akan dibahas mengenai studi pustaka yang merupakan teori dasar dalam pembuatan alat filter air banjir yang kami buat. Yang pertama, definisi banjir. Apa itu banjir? Banjir merupakan peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir merupakan suatu bencana alam yang mudah terjadi begitu saja di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh letak negaranya yang menjadikan Indonesia berada di iklim tropis. Di iklim tropis seperti Indonesia yang memiliki musim penghujan dengan durasi cukup panjang, memungkinkan curah hujan tinggi setiap tahunnya pada musim penghujan. Kebanyakan daerah di Indonesia tidak siap dengan keadaan ini karena sistem pengelolaan kota yang buruk, sehingga ketika curah hujan yang tinggi terjadi, bencana alam banjir tak akan terhindarkan. Tentu saja hal ini mengakibatkan banyak kerugian bagi warga yang tertimpa banjir. Selanjutnya akan dibahas mengenai kandungan air banjir. Di sini kandungan air banjir akan dibagi menjadi dua berdasarkan sifatnya, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Berdasarkan sifat fisika, air banjir memiliki bau. Mengapa air berbau? Beberapa faktor yang bisa menyebabkan air menjadi berbau, di antaranya kandungan logam dari pipa-pipa yang digunakan untuk mengalirkan air tersebut, organisme yang hidup di air, bahan kimia yang digunakan untuk menghilangkan organisme atau disinfektan, dan pencemaran lingkungan. Hal-hal inilah yang menyebabkan air banjir menjadi berbau. Yang kedua, jumlah zat padat terlarut atau TDS. TDS adalah ukuran dari jumlah material yang terlarut di dalam air. Bahan ini dapat berupa karbonat, bikarbonat, klorida, sulfat, fosfat, nitrat, kalsium, magnesium, natrium, ion-ion organik, dan ion-ion lainnya. Diketahui bahwa air banjir memiliki jumlah zat padat terlarut atau TDS yang tinggi. Yang ketiga, kekeruhan. Kekeruhan adalah ukuran kejelasan relatif air. Kita tahu bahwa air banjir memiliki tingkat kekeruhan yang tinggi dilihat dari warnanya yang kecoklatan karena bercampur dengan lumpur dan tanah. Yang kedua, berdasarkan sifat kimia. Air banjir mengandung aluminium, arsen, barium, besi, dan fluorida. Selanjutnya,
Bahas standar air layak minum. Bagaimana sih standar air layak minum? Air minum adalah air yang digunakan untuk konsumsi manusia. Menurut Departemen Kesehatan, syarat-syarat air minum adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya, dan tidak mengandung logam berat. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan ataupun tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Pembagian kategori menurut total zat padat yang terkandung di dalamnya atau TDS, seperti yang disebutkan pada bagian sebelumnya, adalah air yang memiliki TDS lebih besar dari 140 ppm dikategorikan dalam air minum biasa. Lebih dari 500 ppm berbahaya bagi kesehatan. 26 sampai 140 ppm air minum yang mengandung mineral organik. 1 sampai 25 ppm dikategorikan air organik yang tidak banyak mengandung unsur anorganik. 0 ppm dikategorikan dengan air murni. Menjadi teori dasar dalam pembuatan alat ini juga yaitu proses filter air minum di PDAM. PDAM di Indonesia umumnya menggunakan instalasi pengolahan air atau IPA secara fisika dan kimiawi. Pada dasarnya, pengolahan air tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, intake building. Sesuai dengan namanya, bangunan ini berfungsi sebagai tempat pertama masuknya air dari sumber air. Bangunan ini dilengkapi dengan screen bar yang berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang terdapat dalam air. Selanjutnya, air akan masuk ke dalam bak besar sebelum dipompakan ke water treatment plant. Yang kedua, water treatment plant. Water treatment plant merupakan instalasi utama pengolahan air bersih. Terdapat beberapa bagian pengolahan pada WTP yang membuat air menjadi layak digunakan. Yang pertama, koagulasi. Di bak ini, air akan didestabilisasi dari partikel koloid kotoran. Proses destabilisasi dapat dilakukan secara kimiawi dengan penambahan zat tawas maupun dengan cara fisika, yaitu dengan rapid mixing atau pengadukan cepat, hidrolisis, dan secara mekanis agar tawas bercampur merata dengan air. Proses selanjutnya adalah flokulasi untuk membentuk dan memperbesar flok atau kumpulan kotoran. Prosesnya, air akan diaduk perlahan agar tawas yang tercampur di air dapat mengikat partikel kotoran dan membentuk flok yang lebih besar agar lebih mudah mengendap. Selanjutnya, sedimentasi. Setelah flok terbentuk, atau biasanya berbentuk lumpur, air akan masuk ke bak sedimentasi, di mana berat jenis flok yang lebih berat akan otomatis mengendap di dasar bak dan air bersih dapat terpisah dari lumpur. Setelah air terpisah dari lumpur, air akan disaring lagi agar benar-benar bersih dengan dimasukkan ke bak filtrasi. Bak filtrasi dapat menggunakan teknologi membran, namun dapat pula distribusi dengan media lainnya seperti pasir dan kerikil. Proses ini dilakukan dengan bantuan gaya gravitasi. Tahap terakhir dari water treatment plant ini adalah disinfeksi. Setelah proses pengolahan selesai, biasanya juga dilakukan proses tambahan atau disinfeksi berupa penambahan klor, ozonisasi, UV, dan lain-lain untuk menghindari adanya potensi kuman dan bakteri yang terkandung di dalam air. Yang terakhir yaitu reservoir. Setelah air selesai diolah, air akan dimasukkan ke tempat penampungan sementara di dalam reservoir sebelum didistribusikan ke rumah-rumah. Perkenalkan, nama saya Alexander Gilbert, NIM 1692027, dan sekarang saya akan menjelaskan metodologi dari percobaan kami. Berikut adalah desain produk yang telah kami rancang, terdiri dari toples kecil dan toples besar. Di dalam toples kecil, berisi ada pasir di sini, yang berfungsi sebagai penyaring kotoran berukuran kecil, lalu ada kerikil kecil dan kerikil besar, yang berfungsi untuk menyaring kotoran juga, lalu ada arang yang berfungsi sebagai karbon aktif untuk menjernihkan air dan menghilangkan bau tak sedap yang ada dalam air.
Lalu ada kapas di sini untuk menahan bebatuan agar tidak jatuh ke toples yang selanjutnya. Dan tentunya antara toples ini kami beri lubang agar air dapat mengalir dari atas sampai bawah. Berikutnya ada kapas yang berfungsi untuk menyaring juga, memfilter kotoran air. Lalu masuk ke tahap selanjutnya ada nanokeramik. Untuk nanokeramik ini berfungsi sebagai antibakterial untuk menghilangkan bakteri. Dan selama proses filter air ini, air akan disinari oleh lampu UV yang berfungsi sebagai disinfektan. Lalu di sini tempat penampungan air bersih. Lalu ini adalah alur cara kerja alat kami. Yang pertama, air kotor masuk dari rongga pada alat tersebut. Lalu masuk ke proses filterisasi oleh pasir, kerikil kecil, dan kerikil besar. Selanjutnya ada penjernihan air oleh arang sebagai karbon aktif. Lalu ada filterisasi lagi oleh kapas. Lalu dilanjutkan oleh antibakterial dari nanokeramik dan disinfektan dari lampu UV. Dan output dari alat kami adalah air bersih yang dapat diminum dan dipakai untuk keperluan rumah tangga. Terima kasih. Ya, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai desain akhir produk yang telah kami buat. Bisa dilihat di sini kami menyusun beberapa toples. Yang pertama ada toples berukuran sedang dan juga ada 4 toples kue berukuran kecil. Untuk toples berukuran sedang di atas di sini untuk menyaring kotoran-kotoran yang bersifat makroskopis, dan untuk toples yang di bawah digunakan untuk kotoran yang berukuran mikroskopis. Di sini kami menambahkan UV light yang digunakan untuk membunuh bakteri ataupun mikroorganisme kecil lainnya. Nah, untuk hasil pengujian yang kami lakukan, di sini kami menggunakan sampel berupa genangan air hujan yang diambil 1 hari sebelum pengujian. Menurut hasil TDS meter, ditunjukkan sampel yang kami uji berkisar antara 158 hingga 167 ppm. Di sini kami juga membandingkan dengan beberapa air menggunakan TDS meter yang telah kami beli. Untuk air isi ulang didapatkan hasil sebesar 70 ppm. Untuk air mineral fit didapatkan 121 ppm. Untuk air keran pump yang berkaporit berkisar antara 45 ppm, dan untuk air mineral berkisar antara 228 ppm. Untuk hasil teoritis yang telah kami bandingkan dengan teori dasar, sampel yang kami uji memiliki kondisi baik dan cocok bagi orang-orang yang memiliki penyakit kardiovaskular. Untuk air isi ulang, kini hasil teoritis memiliki cukup layak diminum. Untuk air mineral fit, hasil teoritisnya menunjukkan layak diminum. Untuk air keran pump, ditunjukkan kandungan mineral yang terlalu sedikit, sehingga berbahaya untuk diminum dalam jangka panjang. Untuk air mineral bermerek Mineral, memiliki hasil teoritis berupa tinggi zat mineral dan layak untuk diminum. Untuk hasil pengujian lainnya seperti bau dan warna, juga ditunjukkan hal-hal yang tidak terlalu signifikan, yakni baunya yang tidak terdapat apa-apa dan juga warna yang jernih. Sekarang saya akan menjelaskan bab 5 tentang kesimpulan. Jadi kesimpulan yang kita peroleh dari percobaan kita adalah yang pertama, desain yang efektif adalah desain yang sudah sesuai dengan mekanisme penyaringan dan penjernihan air banjir. Lalu kesimpulan kedua adalah hasil air yang disaring memiliki kualitas yang mirip dengan air minum dengan hasil TDS yang baik. Yang ketiga, keunikan alat ini adalah dibuat dari bahan-bahan yang sederhana dan lapisan-lapisan penyaringnya dapat dilepas pasang untuk mempermudah maintenance. Lalu sarannya bagi pemerintah agar memberikan perhatian khusus kepada pengembang alat filter air banjir ini karena dapat meringankan beban korban banjir yang kekurangan air bersih. Untuk masyarakat, agar menyadari betapa mudahnya mendapatkan air bersih dengan menggunakan alat filter air banjir ini. Bagi peneliti selanjutnya, menambahkan indikator khusus yang menentukan air tersebut dapat diminum atau tidak selain TDS meter. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.